Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan ya. Ini kita lanjut muat ya kawan-kawan ya. Nah, ini buahnya memang segini, hasilnya sedikit sekali ya teman-teman. Kalau menurut saya ini sangat sedikit ya teman-teman. Karena kalau satu kapling atau 2 hektar itu dapatnya cuma 2 ton. Hitungan target itu lepas teman-teman dalam panen per 2 minggu di masa musim trek seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang mantapnya itu bisa dapat 3 ton sampai 4 ton ya teman-teman ya. Tapi panen per 2 minggu ya teman-teman. Ini betul-betul lepas target untuk tahun ini ya teman-teman. Kita baru saja melakukan pemupukan. Kita habisnya 50-an juta ya teman-teman ya. Untuk keseluruhan lokasi saya ya, keseluruhan ya teman-teman. Karena untuk 1 hektarnya sendiri saya pakai pupuk itu sebanyak 16 karung ya. 1 hektar itu menghabiskan 16 karung ya teman-teman ya. 5 kg per pokok ya. Hitungannya seperti itu. Pokoknya setiap 1 hektar yang saya punya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau meniru ya. Nah, juga seharusnya teman-teman meniru saya. Mungkin maunya seperti itu, 1 tahun itu 16 karung untuk 1 hektar. Kalikan saja berapa hektar gitu, misalnya yang punya 50 hektar ya begitu. Karena saya menggunakan pupuk 1 kali 1 tahun. Sebenarnya yang bagusnya pemupukan tuh 3 kali dalam setahun teman-teman, walaupun sedikit teman-teman, walaupun 2 kilo atau 1 kilo seperti itu, tapi lakukan per 3 bulan atau 3 kali setahun. Mengapa saya melakukan pemupukan 1 kali 1 tahun teman-teman? Karena kita semuanya mengupah teman-teman ya, menggaji atau menyuruh orang. Nah, seperti itu, menyuruh karyawan kita. Dan kita nggak bisa juga cari karyawan lain bekerja di kebun kita, karena kita sudah punya karyawan sendiri. Karena mereka juga untuk karyawannya juga keterbatasan waktu untuk kerja di kebun kita ya teman-teman. Karena mereka banyak tangan ke kebun yang lain. Nah, seperti itu. Saya menggunakan pupuk itu ya jenis urea pasti teman-teman ya. Urea campur Ponska ya. NPK Ponska kalau ada, kalau enggak menggunakan NPK Mutiara atau NPK biasa atau Kebomas bisa. Pokoknya ada unsur NPK-nya teman-teman. Semua jenis NPK yang saya pakai. Nah, kemudian kalau untuk mungkin kalau jenis boron atau borak ya, saya pakainya yang borak sedikit ya, borak sedikit. Kenapa? Karena kalau penggunaan borak ini terlalu banyak ya teman-teman. Kalau di sawit saya ya teman-teman, karena mungkin sawit itu beda-beda jenis. Karena punya saya ini bibit jelek ya, bibit kurang bagus, bibit sawit abal-abal yang bersifat liar. Dia kalau dikasih borak daunnya kelihatan jadi keriting dan batangnya jadi kurus teman-teman ya, seperti itu. Makanya saya jarang menggunakan borak. Biasanya saya menggunakan borak jenis kecil ya, jenis rendah, sejenis boster sawit ya teman-teman. Itu boster sawit isi itu ada kandungan boraknya lengkap, dia sampai 5 unsur ya di situ. Mungkin nanti suatu saat saya akan kasih lagi nanti teman-teman. Tapi untuk tahun ini karena kita sudah baru 2 bulan kemarin kita udah mupuk ya. Memang saya tidak videokan tentang pemupukannya ya. Kemarin nggak sempat ya teman-teman, karena semua mengerjakannya anggota, geraknya gerak cepat teman-teman. Semua lahan saya dikerjakan cuma 2 hari saja teman-teman. Makanya gerak cepat, kita tidak sempat videokan. Kita pas keluar banyak kita urus, sudah datang, sudah selesai. Pokoknya cepat sekali teman-teman ya. Maka dari itu ya begitulah. Namanya anggota saya ini memang walaupun tenaga tua-tua tapi sudah berpengalaman teman-teman. Memang mereka ini ya, saya andalan saya teman-teman untuk membantu saya dalam semua hal pekerjaan teman-teman. Kenapa? Mereka nggak cerewet ya, nggak neko-neko, pokoknya taunya kerja saja. Itu saya suka sekali seperti itu, nggak banyak protes, nggak banyak ngomong, pokoknya kerja, ada pekerjaan dikerjakan. Nah, seperti itu teman-teman. Pokoknya the best lah kalau menurut saya. Selama ya saya punya anggota panen atau karyawan panen selama ini ya, nggak semantap mereka ini, oke banget menurut saya. Makanya untuk sawit-sawit saya ini, untuk kesuksesan dan perawatannya semuanya dibantu oleh mereka. Cara saya cuma arahkan saja berdasarkan pengalaman saya, karena saya merintis sawit ini dari nol. Kita berkebun sendiri, mupuk sendiri, punah sendiri, panen sendiri, buka lahan sendiri, tebang sendiri. Makanya kita tahu sawit ini. Makanya saya untuk sawit unggul, makanya saya tidak memberi konten atau membuat konten buat teman-teman yang secara full dan ilmu-ilmunya saya bagikan. Saya nggak bisa teman-teman. Kenapa?
Ya karena itu tadi saya belum punya pengalaman, karena sesuatu hal yang belum saya coba, saya tidak bakal berani membagikan kepada semua teman-teman ya. Kalau misalkan ya saya sudah punya pengalaman nanti, karena saya mulai tahun kemarin, tahun inilah hitungannya saya sudah mencoba menggunakan bibit-bibit unggul teman-teman. Karena tapi saya fokuskan untuk bibit unggul PPKS dulu teman-teman. Nah di PPKS ini saya sudah punya sedikit pengalaman ya tentang jenis-jenis PPKS, karena PPKS banyak jenisnya. Nanti kita akan coba kalau kita lihat di PT atau perkebunan perusahaan ya teman-teman, jenis topaz ini mantap. Kalau jenis TN1 saya nggak berminat teman-teman untuk bibit TN1 ini. Memang buahnya besar-besar TN1 ini mantap. Terlalu ya berimbang saja dengan bibit sawit abal-abal saya, kelihatan hasilnya ya teman-teman. Nggak terlalu jauh beda gitu. Nah kita ini cari yang beda gitu. Nah nanti kita akan coba juga bibit-bibit mahal seperti Perdan Select ya teman-teman. Nanti kita mau cari jaringannya dulu, mau coba nanti kita yang lama kita replanting. Karena jujur ya pribadi saya teman-teman, saya untuk sawit ini nggak mau merawat sawit tua teman-teman. Saya harus cepat replanting ya. Paling mentok umur 15 tahun tuh sudah mau saya ganti sawit itu. Kenapa? Karena untuk merawat sawit tua ini teman-teman ya, kita buang-buang waktu ya, buang-buang energi, buang-buang biaya. Nah seperti itu teman-teman. Orang ngomong sampai 30 tahun itu saya enggak teman-teman. Paling mentok umur 20 tahun tuh yang punya saya sawit tua itu, umur 20 tahun nanti. Ini kan mau dekat 20 tahun, sudah 18 tahun, 19 tahun umurnya. Nanti saya akan ganti dengan PPKS 239 dan 540 NG teman-teman. Nah seperti itu, kita coba PPKS dulu ya. Karena saya pernah punya PPKS DKLP Simalungun, mantap dan oke juga buahnya, tapi buahnya masih sama hitungannya, tonasenya masih nggak jauh beda dengan sawit abal-abal ya. Ya nggak jauh beda, dan berat buahnya kalah dengan sawit abal-abal ya. Kalau sama muatan sama jumlah tandan ya hampir berimbang. Ya bedanya mungkin di waktu trek ya, di waktu trek dia masih stabil ya. Karena dia tidak terlalu bunga jantan, mungkin karena ditanam di rawa juga, kita nggak paham juga teman-teman. Nah, itu terus saya pelajari, ini sudah kita nikmati, sudah 10 tahunan kita panen ya, kita coba. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kita ini antar ke pabrik dulu. Nah ini lagi masa musim puncak ya untuk buah-buah replanting. Bibit-bibit TN1 ini buahnya sangat banyak sekali, muncak teman-teman ya, terhitung muncak lah, mantap lah, oke lah. Nah oke teman-teman, nanti kita lanjut di video berikutnya, kita akan cerita, kita berbagi pengalaman lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.